pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah semuanya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menghimbau semuanya bila ada sampah, ada kotoran, mohon ditaruh di tempatnya, tempat sampah. Rapikan tempat duduk, rapikan cara kalian semua duduk agar mata pelajaran hari ini dapat terserap dengan baik oleh anak-anakku semua. Sudah selesai? Sudah. Selanjutnya, Ibu ingin satu orang memimpin kita berdoa. Mbak Erni. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Selanjutnya, saya ingin mengabsensi anak-anakku semua. Ngaceng ya nanti ya. Mbak Fatia, Hadir Bu. Mbak Fakis, Hadir. Mbak Erli, Hadir Bu. Mbak Erni, Hadir. Mbak Dia, Hadir. Mbak Cika, Hadir Ibu. Mbak Cecilia, Hadir Ibu. Mbak Puspita, Hadir Bu. dan Mbak Sasa. Hadir Bu. Terima kasih anak-anakku sudah lengkap hari ini, sudah datang di kelas Ibu hari ini. Terima kasih ya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang memahami pentingnya pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya untuk membangun identitas pribadi, sosial, dan bangsa. Nah, kita hari ini akan belajar gimana sih cara melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya untuk membangun identitas pribadi, sosial, dan bangsa anak-anakku. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami dan menjelaskan apa itu identitas pribadi, sosial, dan bangsa dengan menyampaikan minimal 3 contoh yang menunjukkan pengertian identitas tersebut. Yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan budaya untuk membentuk identitas pribadi dan sosial untuk mendiskusikan hasil belajar di depan kelas nanti. Yang terakhir adalah peserta didik mampu menemukan dan merancang cara melestarikan tradisi dan kearifan lokal serta menyampaikan ide-ide tersebut melalui presentasi dan poster nanti. Ditunggu ya anak-anak. Iya Bu. Nah, oke, Ibu mau nanya nih, minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Budaya. Keberagaman. Tradisi. Betul. Kita kan lagi belajar tentang budaya, keberagaman, ya kan? Iya. Tapi minggu lalu kita akan belajar tentang apa sih tujuan kita melestarikan budaya, kearifan lokal, dan juga tradisi. Nah, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Kearifan lokal. Kita belajar cara melestarikannya. Gitu ya anak-anak? Iya Bu. Karena kita harus paham, sebenarnya budaya itu penting banget. Kenapa kok penting? Karena sebagai identitas Bu. Benar, budaya itu identitas bangsa kita loh anak-anak. Jadi, kalau kita sadar bahwa budaya itu adalah identitas kita, berarti kita nanti menjadi satu kesatuan. Karena kita udah sadar dong budaya ini adalah identitas kita. Iya. Kalau kita sadar bahwa budaya ini adalah identitas kita, lalu kita sudah bersatu menjadi satu kesatuan, lahirlah perasaan dan pengetahuan untuk mencetuskan perasaan dan karakteristik bangsa yang saling mentoleransi, peduli satu sama lain, ya enggak? Iya Bu. Kalau itu semua sudah diimplementasikan dengan baik, kita pasti bisa saling jaga satu sama lain. Apalagi nanti kalau kita bisa mendobrak daya jual pasar pariwisata kita, ya enggak? Iya. Coba kalian pikir deh, budaya kita, budaya Bali deh, sangat terkenal kan? Iya, benar. Kancah internasional, gitu loh. Jadi, maka dari itu, hari ini kita tuh belajar tentang apa sih? Satu, apa sih identitas sosial, pribadi, dan juga bangsa? Dan kedua, bagaimana budaya membentuk identitas tersebut? Dan yang ketiga adalah cara melestarikannya. Dan yang terakhir, ini tugas kalian nanti ya. Nanti kalian itu akan mempresentasikan budaya daerah yang sangat melekat pada benak kalian melalui presentasi dan juga poster. Ibu tunggu nanti, oke? Iya Bu. Nah, pembelajaran kita hari ini tuh nggak cuma
membahas tentang budaya, kearifan lokal dan tradisi yang sebenarnya ada di keseharian kita kan. Iya, benar. Kita tuh juga belajar tentang bagaimana semua hal itu membentuk kita, membentuk siapa kita, lalu membentuk siapa kita di tengah masyarakat nanti, dan juga membentuk kita sebagai bangsa Indonesia. Paham anak-anakku? Paham. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu pengen nanya nih, kalian harus jawab. Menurut kalian, Indonesia itu beragam nggak? Beragam makan apa sih? Sukunya. Betul. Nah, jadi Indonesia itu kan sangat beragam. Kita punya berbagai ribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya enggak? Iya. Nah, ketika Ibu bilang Sabang sampai Merauke, apa yang ada di benak kalian? Lagu. Yang lagunya kayak gimana sih? Dari Sabang. Nah, oke, udah. Nah, karena Ibu kepengen kalian lebih semangat lagi, Ibu pengen kalian ada satu nih yang memimpin nyanyi, kita bernyanyi bersama dari Sabang sampai Merauke. Siapa ya? Mbak Cecilia deh, boleh nggak? Boleh, Ibu. Oke, hitungan ke 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Makasih ya Mbak Cecilia, makasih semuanya udah mau bernyanyi bersama Ibu. Nah, dari lagu dari Sabang sampai Merauke, pelajaran apa yang dapat kita petik dari lagu Sabang sampai Merauke? Coba. Keberagaman, lalu persatuan, benar. Jadi dari lagu Sabang sampai Merauke itu kan lagu ini menjelaskan bahwa kita tuh terbentang sangat luas kan ya anak-anakku. Meskipun sangat luas ini, meskipun kita memiliki banyak keberagaman budaya, ras, etnik, kita masih tetap satu. Ya kan anak-anakku, meskipun kita luas. Maka dari situ sebenarnya kita tuh harus memupuk rasa saling menghargai, saling menghormati, rasa bangga akan keberagaman tersebut, rasa bangga akan budaya-budaya yang terlahir di Indonesia. Kita harus memupuk rasa toleransi itu, ya enggak anak-anakku? Iya, Ibu. Karena pada akhirnya anak-anakku, budaya kita adalah identitas bangsa kita. Budaya ini adalah hal yang harus kita lestarikan sampai kapanpun, karena budaya itu adalah identitas bangsa kita. Kembali lagi seperti itu. Cukup? Paham anak-anakku? Paham. Sepertinya Ibu tidak bisa melanjutkan pembelajaran Ibu karena ada meeting sekolah, lalu akan digantikan oleh Ibu Anissa. Gak apa-apa kan anak-anakku? Gak apa-apa, Ibu. Oke. Selamat tinggal anak-anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai cara melestarikan tradisi, kearifan lokal dan budaya untuk membentuk identitas pribadi, sosial dan bangsa. Namun sebelum kita tahu caranya nih, kita harus tahu apa itu identitas pribadi, apa itu identitas sosial dan identitas bangsa. Dan Ibu mulai pada pengertian identitas lebih dahulu. Identitas itu merupakan suatu ciri khas atau nama besar yang bisa membedakan kita dengan orang lain. Di mana pada pembelajaran kali ini, Ibu bagi menjadi 3, yakni identitas pribadi, identitas sosial, dan identitas bangsa. Nah, identitas pribadi itu anak-anakku, identitas yang terbentuk di dalam diri sendiri, dan yang mana itu menjadi jati diri pada diri kita.
yang membedakan ciri khas kita dengan orang lain. Semisal nih, Ibu Anissa, identitas Ibu adalah seseorang yang penyabar, penyayang. Nah, itu adalah identitas pribadi Ibu. Nah, mungkin identitas dari Mbak Erni itu apa yang paling menonjol di dalam diri Mbak Erni? Baik, Bu. Baik, oke. Itu adalah salah satu contoh identitas pribadi. Kalau Mbak Erni terkenal dengan baik. Betul anak-anakku? Betul. Oke, berarti memang baik ya. Terus selanjutnya ada identitas sosial. Nah, berbeda dengan identitas pribadi, identitas sosial ini adalah identitas yang terbentuk ketika kita berada di dalam suatu masyarakat ataupun kelompok yang dimana kita mengikuti peran di situ. Kita berada sebagai keanggotaan di dalamnya. Semisal, ada Mbak Fakis ini. Mbak Fakis adalah murid SMA Negeri 1 Rengel, SMP Negeri 1 Rengel. Nah, Mbak Fakis dikatakan sebagai murid SMP Negeri 1 Rengel, itu merupakan suatu identitas. Mbak Fakis dikatakan murid SMP Negeri 1 Rengel karena Mbak Fakis berada di dalam sekolah tersebut. Itu adalah identitas sosial. Nah, di sini mungkin ada yang mengikuti ekstrakurikuler. Saya. Boleh, silakan, siapa? Sebutkan. Saya Bu ikut UMR. PMR. Biasanya kalau ikut PMR Mbak Cika itu disebut teman-teman yang lain itu sebagai siapa? Kakak PMR. Nah, identitas tersebut didapat ketika Kak Cika, Mbak Cika berada di keanggotaan PMR. Oke. Itu ya anak-anakku salah satu contoh. Satu saja ya. Dan di sini pasti anak-anakku aktif sekali PMR ataupun ekstra yang lain dan Ibu percaya itu. Nah, selanjutnya adalah identitas bangsa. Identitas bangsa ini adalah identitas yang terbentuk yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Ketika kita contohkan ini sebagai simbol, dasar negara, dan juga warna bendera, pasti semuanya berbeda-beda antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, yang paling menonjol dari bangsa kita, identitas bangsa kita sebagai dasar negara itu apa yang paling menonjol? Bendera, Bu. Bendera. Nah, kurang tepat anakku. Jadi, bendera itu sebagai identitas bendera merah putih Indonesia. Nah, ketika identitas dasar negara itu identitasnya apa? Pancasila. Betul sekali, Pancasila. Nah, itu adalah identitas bangsa. Kali ini Ibu mempunyai gambar yang di tengah ini gambar apa anakku? Perawat. Nah, kalau kita kategorikan perawat itu identitas sosial, pribadi atau bangsa? Sosial. Sosial. Kenapa Mbak Cecil? Karena perawat itu ada keanggotaannya, Ibu. Keanggotaannya bisa disebut perawat ketika dia berada di dalam keikutsertaan menjadi perawat. Nah, oke. Lanjut ke gambar kedua. Nah, mungkin ini kalau dari Mbak Erlina ini gambar apa, Mbak? Itu ada gambar seorang anak. Nah, di sini menurut saya ini adalah identitas bangsa karena bisa dilihat dari ciri fisiknya dengan kulit yang sangat khas dan ini bisa menyimbolkan identitas dari Indonesia bagian timur. Oke, berarti dilihat dari identitas bangsa, di mana dilihat dari ciri khasnya identitas bagian timur Indonesia. Dilihat dari warna kulitnya yang mungkin agak lebih sedikit gelap ya. Oke, mungkin bisa juga dilihat dari identitas pribadi ataupun sosial. Ada yang memiliki pandangan lain? Silakan Mbak Sasa. Sebagai identitas pribadi, karena mereka tersenyum jadi terlihat riang, ramah gitu. Oke, sebagai identitas pribadi karena terlihat riang, ramah, dan juga penyayang ya, penyayang hewan di sini. Nah, oke, betul sekali, pintar sekali anak-anakku. Tapi Ibu memiliki satu gambar lagi. Di sini ada gambar apa? Angklung. Pemain jaranan. Nah, boleh tahu identitas apa ini, termasuk identitas pribadi, sosial, atau bangsa? Identitas bangsa, Ibu. Iya, boleh Mbak Cecil, kenapa dikatakan identitas bangsa? Karena dari kesenian tersebut, kesenian angklung maupun jaranan itu termasuk identitas daerah, di mana identitas daerah itu berarti ke dalam identitas bangsa. Oke, berarti dikatakan identitas daerah termasuk ke dalam identitas bangsa karena ini merupakan suatu simbol keberagaman. Nah, keberagaman adalah salah satu ciri khas identitas bangsa. Oke, mungkin ada yang punya pandangan lain, ada identitas apa ini? Boleh, silakan Berlina. Itu bisa jadi identitas sosial karena pemain angklung dengan pemain jaranan ini bisa tergabung dalam suatu komunitas budaya, Bu. Jadi di sana kan ada suatu interaksi ya di antara mereka dan juga dapat memberikan dampak kepada lingkungan sekitar.
Oke, betul sekali. Nah, jadi juga bisa dilihat sebagai identitas sosial karena si pemain angklung dan si pemain jaranan ini pasti berada di dalam keanggotaan di masyarakat, di mana mereka dikatakan pemain angklung dan pemain jaranan itu mendapatkan peran dan diakui oleh masyarakat. Nah, betul sekali anakku. Jadi, dari kedua gambar ini bisa dikatakan sebagai identitas sosial dan identitas bangsa. Betul sekali. Nah, Ibu akan memperlihatkan identitas Indonesia dalam satu video. Jadi silakan anak-anakku nanti simak videonya. Nanti Ibu akan berikan pertanyaan seputar video ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebentar ya. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Nah, itu tadi anak-anakku video yang Ibu tayangkan. Nah, dari video tersebut apa sih yang paling berkesan di benak anak-anakku? Boleh silakan Mbak Fakis. Baik Bu, paling berkesan di video tersebut yaitu budaya di Bali Bu. Saya menyukai di Bali karena apa? Karena tadi saya lihat itu ada upacara nyepi atau galungan dan itu merupakan salah satu yang paling berkesan di dalam video tersebut Ibu. Oke, dari Mbak Fakis yang paling berkesan adalah budaya yang ada di Bali. Mungkin ada lagi? Saya, Bu. Boleh silakan Mbak Erni. Tadi waktu di video pertama saya melihat dari orang-orang Papua yang melakukan ritual atau tarian-tarian, saya tertarik dengan pakaiannya. Oke. Ada ciri khas dari pakaiannya sendiri. Tertarik dengan pakaian ciri khas Papua. Satu lagi mungkin. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Cika. Tadi itu ada pembuatan batik ya Bu. Saya terkesan karena sampai di zaman ini masih melestarikan batik gitu Bu. Oke, terkesan dengan batiknya yang ada di Indonesia. Iya. Dari Mbak Fakis tadi tertarik dengan tradisi yang ada di Bali, dari Mbak Erni tertarik dengan pakaian yang ada di Papua, dan dari Mbak Cika tertarik dengan batik Indonesia. Nah, tentunya itu adalah salah satu yang menggambarkan ciri khas identitas bangsa di mana keberagaman yang bisa kita sebut sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Gimana anak-anakku melihat video yang tadi sangat beragam dari Sabang sampai Merauke? Apakah bangga atau tidak? Bangga. Bangga sekali. Nah, tentunya kalau bangga, kita sebagai generasi muda itu harus apa? Melestarikan, mengetahui. Nah, pasti untuk melestarikan dan untuk mengetahui kita harus tahu bagaimana cara-caranya. Nah, kali ini akan Ibu kasih tahu cara-cara untuk bisa melestarikan tradisi kearifan lokal dan juga budaya. Oke. Kali ini Ibu akan memberitahu 5 cara. Cara yang pertama itu mengenal dan menghargai budaya yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anakku, sebelum kita mengenal, sebelum kita menghargai, tentu kita harus
mengetahui terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui? Cara kita mengetahui itu bisa kita dengan bertanya dengan nenek moyang kita, dengan ibu kita, kakek kita, nenek kita, ataupun kakek dari tetangga kita juga nggak apa-apa. Jadi intinya kita bisa tahu tentang budaya-budaya yang ada di daerah kita sendiri terlebih dahulu. Nah, selain itu, selain budayanya, kan ada juga makanan khas pasti dari daerah masing-masing. Semisal ibu nih, ibu kan dari Tuban. Makanan khasnya itu ampo. Apa itu, Ibu? Nah, bagus Mbak Fakis. Ampo itu adalah salah satu makanan ciri khas dari Tuban. Itu adalah tanah liat yang nanti digerus. Jadi itu semacam cemilan khas dari Tuban. Itu kalau makanan khas dari ibu. Mungkin dari anak-anakku ada yang memiliki makanan khas dari daerahnya. Ya, Bu. Oke, Mbak Erlina lebih dahulu, silakan. Jadi di daerah nenek saya itu ada yang namanya nasi kebuli. Nah, jadi nasi kebuli itu konon katanya hanya dapat dimasak oleh masyarakat yang berdarah Timur Tengah, karena memang di daerah nenek saya itu kebanyakan ada orang Timur Tengah atau orang Arab seperti itu, Bu. Lalu jika orang lain yang memasak itu katanya rasanya agak berbeda dengan resep masakan yang asli. Daerah mana, Mbak? Dari Pasuruan, Bu. Pasuruan. Oke, Pasuruan terkenal dengan kota Santri. santri. Oke, Pasuruan terkenal dengan kota santri dan di situ ada makanan khas nasi kebuli. Kemudian Mbak Sasa, silakan. Saya berasal dari kota Lamongan. Di Iya. situ ada makanan atau jajanan khas yaitu wingko babat. Wingko babat ini berasal dari salah satu daerah di Lamongan yang bernama Babat. Dan wingko babat ini biasa digunakan sebagai oleh-oleh, sebagai makan atau jajanan hantaran buat pernikahan, buat acara besar sebagai simbol seperti ini tuh makanan khas daerah sini gitu. Oke, wingko babat ya dari Mbak Sasa dari daerah khas Lamongan. Oke, dari Ibu tadi kan di Tuban ada ampo, Mbak Erlina Pasuruan ada nasi kebuli, dan Mbak Sasa dari Lamongan ada wingko babat. Ibu senang sekali anak-anakku sudah tahu salah satu minimal makanan khas yang ada di daerah masing-masing. Pasti teman-teman tertarik kan dengan makanan khas daerah masing-masing yang tadi sudah disebutkan? Nah, anak-anakku, biar makanan itu tidak punah, itu salah satu peran kita sebagai anak muda. Nanti Mbak Sasa, Mbak Erlina setelah pelajaran ini selesai bisa juga menanyakan resep-resepnya. Biar nanti teman-teman di sini juga bisa mungkin dimasakkan, biar bisa merasakan bagaimana sih rasanya wingko babat, bagaimana rasanya nasi kebuli. Oke, yang kedua kita bisa dengan cara mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya adat istiadat. Nah, mengikuti dan berpartisipasi di sini tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai orang yang terlibat langsung di dalamnya, semisal panitia ataupun orang-orang yang terlibat langsung dari awal hingga akhir dan mengetahui prosesi-prosesi masing-masing. Nah, di sini ada tidak yang pernah mengikuti tradisi adat istiadat ataupun budaya di daerahnya? Mungkin Mbak Muspita pernah? Iya, pernah, Bu. Oke, silakan. Ayah saya kan dari Jakarta ya, Bu. Jadi mayoritas di Jakarta tuh ada suku Betawi. Dalam suku Betawi itu ada pernikahan. Dalam pernikahannya itu sebenarnya banyak kegiatannya ya untuk pernikahan tersebut. Tapi yang paling bikin saya penasaran itu hantaran yang dibawa oleh mempelai laki-laki, yaitu roti buaya, Bu. Lalu saya tanyakan kepada ayah saya, maksud dari bawa roti buaya itu apa? Jadi roti buaya itu melambangkan kesetiaan. Buaya itu kan katanya itu setia ya, Bu. Jadi roti buaya itu melambangkan kesetiaan. Semoga pernikahan tersebut setia sampai maut memisahkan. Oke, berarti ada tradisi dari adat Betawi. Ya? Betawi. Pernikahan Betawi ada tadi pentasan. Iya, ada pentasan juga. Terus ada sebelum masuk ke wilayah mempelai wanita itu ada namanya palang pintu. Palang pintu, oke. Jadi di situ ada palang pintu, ada petasan, dan juga ada roti buaya. Iya, hantarannya itu ada salah satunya roti buaya. Wah, menarik sekali ya. Berarti Mbak Puspita bagus sudah pernah terlibat langsung di dalam tradisi yang ada di daerahnya. Harapannya anak-anakku juga seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke cara yang ketiga. Di sini anak-anakku ada yang punya sosial media? Punya. Apa nih, Mbak Fatia? TikTok, Instagram. Mbak Erlina Instagram juga. Nah, biasanya kalau bermain sosial media ini anak-anakku ngapain? Ngevlog, Bu. Ngevlog, Mbak Fakis ngevlog? Live, Bu, live TikTok. Live TikTok. Kayak ada lagi?
Mungkin Mbak Cecil main juga? Iya, main TikTok Bu, melihat TikTok. budaya-budaya tarian. Wah, bagus sekali. Nah, dari sosial media itu adalah bagian dari teknologi. Dari situ anak-anakku kita bisa melestarikan tradisi kearifan lokal dan budaya melalui teknologi. Jadi semisal Mbak Fakis nih, kan suka nge-vlog, suka main TikTok, suka main Instagram, itu bisa bikin vlog nanti disebar di sosial media. Jadi semuanya orang itu bisa tahu budaya di daerah Mbak Fakis tanpa harus ke rumahnya Mbak Fakis, seperti itu. Itu ya peran teknologi. Terus kemudian cara yang keempat itu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku, budaya yang ada di Indonesia itu banyak. Salah satunya adalah batik. Nah, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ini semisal batik adalah salah satu khasnya dari Indonesia. Nah, kita bangga mengenakan batik dalam keseharian kita. Tidak hanya waktu ada perayaan-perayaan saja, karena kalau pada perayaan-perayaan itu kemungkinan cuma diperingati sebulan sekali, 2 bulan sekali, setahun sekali bahkan. Nah, kalau kita bangga dengan budaya semisal batik yang Ibu kenakan ini, itu digunakan sehari-hari, kan kita bisa memperkenalkan berbagai macam motif yang ada di dalamnya. Begitu ya anak-anakku. Dan yang terakhir, menjaga nilai dalam budaya. Anak-anakku, di dalam budaya yang ada di Indonesia itu pasti ada banyak sekali nilai baik di dalamnya. Jadi ketika kita melestarikan sebuah budaya, kita harus pastikan kita bisa menjaga nilai-nilai yang ada di dalam budayanya. Yang mana seperti halnya kayak tradisinya yang ada di Mbak Puspita tadi, nikahan Betawi, itu pasti ada suatu nilai semisal kebersamaan, terus gotong royong juga ya. Itu adalah suatu hal yang bisa kita pertahankan dari situ. Oke anak-anakku. Jadi kelima cara ini harapannya bisa anak-anakku pelajari dan juga langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kurang afdol nih rasanya kalau Ibu hanya menjelaskan saja, tapi Ibu juga ingin tahu budaya-budaya yang ada di daerah anak-anakku. Jadi nanti akan Ibu bentuk menjadi 3 kelompok, dan dalam 3 kelompok nanti akan berdiskusi mengenai budaya apa sih yang paling menarik di daerahnya. Kemudian dari ketiga orang itu, budaya yang paling menarik akan dipresentasikan ke depan. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Oke, kali ini Ibu akan bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok yang pertama ada kelompok 1 ada Mbak Fakis, Mbak Erlina, dan Mbak Cecil. Oke. Kelompok yang kedua ada Mbak Erni, Mbak Cika, dan juga Mbak Fatia. Dan kelompok yang terakhir Mbak Puspita, Mbak Sasa, dan Mbak Dia. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Ibu. Untuk tempat duduknya per kelompok, nanti di sebelah sini saja ya, di sebelah 1, 2, 3 di meja ini. Jadi kursinya yang dipindah anak-anakku yang ke sini. Oke? Iya, Ibu. Ya, silakan. Ibu beri waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, silakan. Boleh di sebelah sini anak-anakku kita pakai meja yang sebelah sini saja biar lebih dekat dengan Ibu. Iya. Sudah bawa ballpoint dan juga buku semuanya? Sudah. Ini mungkin yang kelompok 1 bisa di meja sini juga gak apa-apa, biar tidak bergerumbul di tengah.
Terus apa lagi? Punyanya siapa? Secara misalnya nggak jelas tadi kan gimana kelompok itu saya bilangnya Bojonegoro Bu. Oke, silakan Bu. Misalnya tidak bisa diberikan sekarang aja apa betul sing alasan nggak bisa nggak Gimana anakku? Apakah sudah semua diskusinya? Sudah. Oke. Untuk yang maju kelompok pertama terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, sudah siap kelompok pertama? Sudah. Silakan kelompoknya Mbak Fakis, Mbak Cecil, dan Mbak Erlina. Jelaskan dengan bahasa sendiri ya. Kita bisa ceritakan sesuai dengan bahasanya Mbak Fakis, Mbak Erlina, dan juga Mbak Cecil. Oke, baik teman-teman, nanti saya akan menjelaskan mengenai tradisi di daerah saya. Itu namanya itu tradisinya itu sedekah bumi. Nah, di mana sedekah bumi ini dari beberapa dusun yang ada di desa saya itu memberikan hasil bumi atau hasil taninya itu menjadi satu dan dibentuk gunungan untuk diarak di desa atau di namanya makam tetua desa. Di mana nanti di makam tetua desa itu akan ada grebek gunungan. Baik, untuk nilai budayanya di daerah Mbak Cecil ini yakni satu keberagaman, karena di daerah ini juga banyak yang merantau juga, dan juga persatuan dari warga atau masyarakat di sekitar sana. Oke, berarti ini pakai di daerahnya Mbak Cecil, daerah mana Mbak? Daerah Sidoarjo. Sidoarjo, Stikabumi yang ada di Sidoarjo. Di sana ada gunungan. Ada gunungan. Habis itu kalau ada perayaan malamnya itu ada perayaan wayang sebagai bentuk perwujudan rasa syukur Ibu. Oke, berarti tujuannya untuk mewujudkan rasa syukur. Bagus sekali dari kelompok satu. Ini kelompok satu ada namanya atau tidak? Ada, Ibu. Ada. Boleh silakan namanya apa kelompok satu? Garuda. Ya. Oke. Ada jargonnya, Bu. Ada jargonnya? Ya, Boleh ada, kasih tahu. Oke, teman-teman, ini kita akan jargon dari kelompok kami, kelompok satu. Oke, 3, 2, 1. Kelompok Garuda. Garuda di dadaku, Bu Anissa di hatiku. Bagus sekali dari kelompok satu ya jargonnya. Salam dulu buat kelompok satu. Terima kasih dari kelompoknya Garuda di dadaku. Oke, boleh duduk di tempat lagi. Bagus sekali tradisi yang ada di Sidoarjo. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok kedua. Dari kelompoknya Mbak Fatia, Mbak Cika, dan juga Mbak Erni. Nanti agak kesini ya anak-anakku biar bisa terlihat dengan jelas oleh teman-teman semuanya. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan memperkenalkan budaya dari daerah saya, Bojonegoro, yaitu wayang tenggul. Wayang tenggul ini salah satu wayang kulit yang biasanya di Bojonegoro itu dipakai pada acara-acara perayaan seperti hari ulang tahunnya Bojonegoro, terus menyambut tamu-tamu yang datang, seperti itu. Nah, wayang tenggul ini riasannya itu yang warnanya tuh mencolok banget, jadi kelihatannya tuh kayak menakutkan, tapi sebenarnya ada nilai-nilai budaya di dalamnya. Nah, nilai budayanya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, fungsi wayang kulit ini sendiri untuk melestarikan budaya di Indonesia ya teman-teman, terutama di Jawa, di daerah Bojonegoro. Nah, ini juga untuk keberagaman dan wujud rasa syukur di daerah desa Bojonegoro. Jika wayang kulit dari Bojonegoro tadi tidak dilaksanakan, kita sebagai anak muda ini nanti nggak bisa mengenal gitu Bu, bagaimana budaya-budayanya ada di daerahnya neneknya Mbak Fatia tadi.
Oke, jadi wayang tenggul dari Bojonegoro yang mana itu dilaksanakan dalam setahun sekali pada acara-acara tertentu. pada acara-acara tertentu. Biasanya setahun bisa berapa kali, Mbak? Mungkin kalau hari ulang tahun Bojonegoro kan setahun sekali. Kalau misalkan ada tamu-tamu dari luar kota, misalkan tuh Oke, berarti tergantung ada kepentingan atau tidak gitu ya. Oke, bagus sekali dari kelompok 2. Tadi kelompok 1 kan ada jargonnya, dari kelompok 2 ini ada atau tidak? Ada dong. Ada, apa nih? Boleh dong dikasih lihat teman-temannya. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Jadi kelompok 2 ini Bineka Tunggal Ika. Oke, terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Bagus sekali wayang tenggul dari Bojonegoro. Kita beralih ke kelompok terakhir. Dari kelompoknya Mbak Dia, Mbak Sasa, dan juga Mbak Puspita. Oh, ada jargon dulu. Oke, gak apa-apa, biar terlihat semangatnya kelompok paling akhir ya. Siapa kita? Indonesia Indonesia merdeka. Jadi kelompok kita mau ada itu Bu, budaya tingkepan. Tingkepan dari mana? Dari Lamongan. Dari Lamongan lagi ya? Iya. Iya. Wah, khas sekali. Tingkepan itu acara 7 bulanan saat ibu mengandung. Nah itu tuh seperti wujud rasa syukur kita. Kan biasanya pasangan suami istri itu sulit punya keturunan. Jadi tingkepan itu buat rasa syukur kita kepada Tuhan dengan melakukan tingkepan. Dan tingkepan itu juga digunakan sebagai mengetahui jenis kelamin. Oke. Kan ada acara seperti apa namanya? Belapa. Biasanya itu kalau kan dibelah di bawah gini. Kalau kelapanya ya kelapanya. Kalau kelapanya kebelah jadi 2, itu saya sebenarnya lupa kalau kebelah 2 itu cowok apa cewek, tapi seingat saya kalau kebelah 2 itu cowok, tapi kalau nancep itu cewek. Oke, berarti ada filosofinya tersendiri dari tingkepan itu, dari daerah Lamongan, yang dimana di dalam tingkepan itu ada pecah kelapa. Kalau kelapanya terpecah itu jenis kelaminnya bisa diketahui cowok, kalau enggak jadi cewek. Oke, terima kasih kelompok Indonesia. Iya. Indonesia. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Baru ke tempat. Oke, dari semua kelompok kan sudah presentasi. Kita bisa kembali ke tempat duduk awalnya tadi. Baik Ibu. Sudah di posisi masing-masing? Sudah Ibu. Oke. Jadi tadi setelah kita 3 kelompok yang tampil, ada yang pertama itu kelompoknya Bineka Tunggal Ika, ada tradisi wayang. Terus ada kelompok Garuda Pancasila, ada tradisi sedekah bumi. Terus ada terakhir kelompok Indonesia, tradisi tingkepan. Semuanya itu adalah suatu cara agar kita bisa mengetahuinya. Nah, ini terakhir Ibu ada gabungan musik-musik dari beberapa daerah. Jadi anak-anakku bisa ikut menyanyi, biar anak-anakku juga tahu apa saja sih lagu-lagu khas daerah. Yang keras ya. Lagu yang pertama ini dari Sumatera Barat. Yang boleh sambil tepuk tangan juga gak apa-apa.
Laku nan tunjungan, rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak ayo cak, boleh kenalan cak ayo. Megal aku Ayo Bernia. kenal anak esing terus jadi bingung. Dan lagu yang terakhir. Mungkin waktu pramuka ini sudah pernah. Pisahku belum masa sebiji di hurung bari-bari, masa sebiji di hurung bari-bari. Lepok mangga lepok, batang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cenculupan. Lepok mangga lepok, batang kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya Nah, itu tadi lagu-lagu daerah masing-masing dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dari lagu tadi kan ada lagu Rek Ayo Rek dari Surabaya. Di sini ada yang asalnya atau ibu bapaknya dari Surabaya? Saya, Bu. Boleh, Mbak Erni. Nah, dari lagu Rek Ayo Rek Surabaya itu kira-kira menceritakan apa sih, Mbak Erni? Kayak kita itu nggak boleh sedih gitu, Bu. Jadi kayak diajak jalan-jalan seperti dari lirik lagunya. Ayo Rek ketunjungan Iya. Oke, betul sekali Mbak Erni. Jadi di dalam lagu Rek Ayo Rek tadi itu mengajak kita untuk tidak boleh bersedih dan kita ayo jalan-jalan ke Tunjungan. Kapan-kapan kita ke Tunjungan ya? Boleh. Nah, tapi nanti dulu kita belajar dulu. Tadi kan kita sudah belajar mengenai cara melestarikan tradisi kearifan lokal dan budaya. Sudah tahu beberapa hal-hal tradisi-tradisi yang ada di daerah. Namun anak-anakku, ibu tadi ditelepon ada rapat sama bupati sekolahnya kita. Kebetulan akan ada visitasi karena kita sudah juara 1. Ya. Jadi nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Melody ya. Ya, Dadah, assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baik, tadi Bu Anissa sudah menjelaskan tentang materi apa? Melestarikan budaya dan kearifan lokal. Berarti di sini kalian sudah mengetahui ya apa saja budaya dan kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Sudah mengetahui? Sudah. Oke, kalau dari Mbak Erlina, kebudayaan apa atau kearifan lokal apa yang ada di daerah Mbak Erlina? Susuran laut. Susuran laut. Kalau Mbak Erni? Ini, Bu, seperti malam satu suro itu ada syukuran gitu di musola gitu. Syukuran malam satu suro. Kalau Mbak Cecil? Ada sedekah bumi, Bu. Jadi kita ada grebek dari hasil panen. Sedekah bumi. Baik, berarti anak-anak ibu semuanya sudah mengetahui tradisi atau kearifan lokal di daerah masing-masing ya? Sudah. Baik, berarti langkah selanjutnya setelah kita mengetahui apa saja kearifan lokal atau budaya yang ada di daerah kita, langkah selanjutnya harus apa? Melestarikan, betul sekali. Jadi ibu pengen tahu nih kira-kira upaya apa saja yang sudah anak-anak ibu semuanya lakukan ketika sudah mengetahui budayanya di daerah masing-masing. Upaya apa yang dilakukan untuk melestarikan budaya tersebut? Ayo siapa? Saya, Bu, ikut berpartisipasi. Ikut berpartisipasi, apalagi? Apalagi selain ikut berpartisipasi? Mbak Erni? Ikut mempelajari bagaimana untuk dilestarikan ke depannya biar tidak terbawa arus seperti itu. Oke, ikut mempelajari. Yang lainnya? Memperkenalkan, Bu. Memperkenalkan. Ikut berpartisipasi, mempelajari dan juga memperkenalkan. Itu merupakan
upaya-upaya yang kita lakukan untuk melestarikan budaya. Seperti itu ya. Baik, jadi upaya-upaya itu tadi jika dilakukan secara berkelanjutan, maka akan menghasilkan dampak yang besar. Karena dampak yang besar itu dilakukan atau dihasilkan dari langkah kecil yang kita lakukan secara terus-menerus. Jadi mungkin sekarang Mbak Puspita hanya ikut berpartisipasi saja, terus sekarang Mbak Erni ikut mempelajari, terus Mbak Fatia sudah ikut memperkenalkan gitu ya. Bisa jadi tahun depan itu kalian yang menjadi pelopor, kalian yang menjadi bagian dari tradisi tersebut. Begitu ya? Dapat dipahami? Paham, Bu. Baik, jadi tadi anak-anak ibu semuanya sudah belajar terkait dengan bagaimana cara melestarikan budaya, terus juga sudah mengetahui budaya yang ada di daerah masing-masing, terus juga sudah mengetahui upayanya gitu ya. Nah, tidak afdol rasanya kalau semisal kita tidak menarik benang merah dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang ingin menarik kesimpulan atau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Mbak Fakih, silahkan maju ke depan. Silahkan. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yang saya tangkap yaitu yang pertama, kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikan dan juga menjaga budaya kearifan lokal di daerah kita masing-masing. Karena apa? Karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan juga cara-caranya yakni satu, kita berpartisipasi, kedua, kita juga ikut mempromosikan ataupun memperkenalkan budaya kita ke daerah yang lain supaya bisa dikenal. Dan yang terakhir yakni kita sebagai pelopor terdepan sebagai pelestarian budaya. Baik, terima kasih Bapak Fakih. Tepuk tangan untuk Bapak Fakih. Betul sekali anak-anakku semuanya. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya. Tadi juga Bu Anissa sudah menjelaskan terkait dengan poster ya. Tadi tugas selanjutnya adalah poster. Membuat poster terkait dengan kebudayaan yang ada di daerah kita, lalu diposting di media sosial seperti itu ya. Iya, Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk melestarikan budaya dengan cara memperkenalkannya kepada orang lain melalui media sosial. Jadi kebudayaan kita itu dikenal oleh orang lain. Wah, ini loh kebudayaanku, ini loh tradisiku begitu. Jadi dikenalkan kepada dunia luar seperti itu. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Fakih tadi bahwa tradisi, kearifan lokal dan juga budaya itu merupakan fondasi identitas nasional yang mana tidak hanya sebagai karakter pribadi saja tetapi juga menjadi perekat sosial bagi negara yang beragam seperti negara Indonesia. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya sama Bu Anissa bahwa negara Indonesia itu merupakan negara yang beragam. Ada banyak suku, pulau, agama, ras, kearifan lokal, terus juga ada banyak sekali tradisi dan adat istiadat begitu ya. Jadi itu semua disatukan dalam satu semboyan. Semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul sekali anak-anakku semuanya. Jadi upaya-upaya yang kalian lakukan tadi kayak ikut berpartisipasi, memperkenalkan, terus juga ikut mempelajari, itu adalah contoh-contoh nyata atau perwujudan nyata dari adanya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Terus artinya apa, Bu? Gitu. Artinya anak-anakku semuanya di sini sudah memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dapat dipahami ya anak-anak itu semuanya? Bisa, Ibu. Baik, jadi jangan lupa dikerjakan tadi tugasnya membuat poster dan diposting di media sosial. Begitu ya? Iya. Baik, jadi sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silahkan Mbak Fakis. Kalau tugas poster deadline-nya nggak bisa diperpanjang lagi, Bu. Baik, tugas poster deadline-nya minggu depan ya. Minggu depan harus sudah diposting, begitu ya? Iya, Bu. Baik. Oke, yang lain ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Jika cukup, Ibu harap anak-anak Ibu semuanya bisa tetap semangat untuk belajar dan juga memperdalam pemahamannya. Karena minggu depan kita akan bertemu lagi ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk membahas materi baru, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam budaya, kearifan lokal dan juga tradisi yang ada di daerah masing-masing. Seperti itu ya.
Baik, jadi silakan dipelajari terlebih dahulu, dibuka-buka dulu materinya, biar nanti minggu depan kita bisa memperdalam diskusi kita, gitu ya? Iya. Baik. Sebelum kita akhiri, karena tadi pembelajaran diawali dengan berdoa, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa pula agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya? Iya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasi dan juga antusiasnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Hati-hati ya nanti di jalan. Iya, Bu.